Di sini saya akan menyampaikan materi yang berjudul Bioteknologi Solusi Cerdas Masyarakat Modern. Persaingan perekonomian semakin meningkat seiring kemajuan zaman di era globalisasi. Hal ini membuat perdagangan antar daerah maupun negara bersaing secara ketat dalam industri pertanian maupun peternakan. Meningkatkan kualitas dan kuantitas yang baik sangat diperlukan agar menjadi lebih unggul di lapangan. Untuk menjadi unggul diperlukan juga strategi yang jitu. Salah satunya adalah menggunakan bioteknologi dalam mengelola produksi. Apa sih bioteknologi itu? Menurut Dr. Julfiani MPD dan kawan-kawan, dalam buku bioteknologi disebutkan bahwa definisi dari bioteknologi itu sendiri merupakan gelombang ketiga dalam ilmu biologi dan mencerminkan penggabungan ilmu dasar dan ilmu terapan, di mana transformasi masih bertahap ilmu pengetahuan ke dalam teknologi. Juga, bioteknologi merupakan penerapan biologi, sistem organisme, atau proses-proses untuk memproduksi dan industri jasa. Terdiri dari sejumlah teknologi didasarkan pada peningkatan pemahaman biologi pada tingkatan sel dan molekuler. Nah, produk bioteknologi sangat erat dalam perkembangan bioteknologi pada zamannya. Yang pertama, sebelum tahun 1865, di mana pada era Prapaster ini perbaikan teknik fermentasi oleh mikroorganisme, misalnya minuman beralkohol. Kedua, era Prapaster pada tahun 1865 sampai 1940. Pengembangan industri fermentasi, pembuatan etanol, butanol, asam organik, dan perlakuan air buangan. Ketiga, ada era antibiotika pada tahun 1940 sampai 1960. Pada era ini, pembuatan penisilin yang mulai digunakan pada saat pendaratan tentara Amerika di Normandia selama Perang Dunia II, vaksin virus, teknologi kultur dan sel hewan. Keempat, era pasca antibiotika pada tahun 1960 sampai 1975. Asam amino, elusidasi struktur DNA, protein sel tunggal, enzim untuk deterjen, gasohol, biogas, dan teknologi rekombinan DNA. Kelima, era bioteknologi modern pada tahun 1975 sampai sekarang, seperti rekayasa genetika, zat antibodi monoklonal, hormon insulin, dan hormon pertumbuhan ikan tuna. Selanjutnya, perkembangan bioteknologi di Indonesia. Di Indonesia sendiri, bioteknologi telah berkembang sejak lama, misalnya pembuatan keju, tempe, oncom, dan lain sebagainya. Tahun 1985, bioteknologi modern baru berkembang ketika Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang mengizinkan kemunculannya program bioteknologi seperti bioteknologi pertanian di IPB, bioteknologi kesehatan di UGM, dan bioteknologi industri di ITB Bandung. Tahun 1994, Indonesia Bioteknologi Konsortium terbentuk dengan tujuan aktif terlibat dalam perkembangan dan pemanfaatan bioteknologi secara bijak untuk kesejahteraan manusia dan konservasi lingkungan. Tahun 1988, perhatian terhadap bioteknologi semakin meningkat. Hal ini terbukti dengan peran pemerintah dengan memberikan bimbingan untuk perkembangan bioindustri dan adanya dukungan dari Research and Development. Tahun 1999, jaringan bioteknologi semakin berkembang. Lembaga Eijkman bekerjasama dengan PT Bio Farma mengembangkan vaksin hepatitis B. Tahun 2013, Indonesia, Kementerian Riset dan Teknologi bekerja sama dengan Jerman dalam rangka mengembangkan bioteknologi pembuatan obat. Tahun 2018, Indonesia menjadi Center of Excellence pengembangan vaksin dan produk bioteknologi negara-negara yang tergabung dalam OKI, Organisasi Kerjasama Islam, yang merupakan produsen vaksin di negara Islam. Adapun bidang dalam bioteknologi terdiri dari beberapa bidang, yaitu bidang pertanian, bidang kesehatan, dan bidang lingkungan. Kemajuan teknologi, khususnya dalam bidang bioteknologi, tidak bisa dibendung dan justru perlu didorong untuk diarahkan
kepada masyarakat kesejahteraan dan kemakmuran. Namun, perlu sifat kehati-hatian agar teknologi maju tersebut tidak mengarah ke kerusakan atau kehancuran. Bahwasannya, bioteknologi di Indonesia khususnya dalam pangan sangat bermanfaat. Salah satu produk pangan hasil dari bioteknologi yang dikenal oleh seluruh dunia yaitu tempe. Hal ini membuktikan betapa berperan pentingnya suatu teknologi dalam biologi yang direkayasa sedemikian rupa untuk kemudian menjadi suatu manfaat bagi masyarakat banyak.